Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Hajime mashite. Watashi wa Zara Bunga Lestari desu. Zara desu. Tomo shimasu. Watashi wa 18 歳です。Watashi wa Cimahi Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, hanjitsu no tema wa matsuri desu. Dewa, hajimemashou. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka presentasi yang dilakukan secara daring ini dengan judul perayaan. Tunggu, ini kan tugas bahasa Jepang. Kok judul presentasinya saja sudah bahasa Indonesia? Jadi, kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi yang ada di lampiran 26 di PDF Sakura Volume 3. Nah, di lampiran tersebut tertulis judul perayaan. Maka dari itu, saya pun menuliskan perayaan di judul presentasi saya kali ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 contoh perayaan ada di Jepang. Tapi saya ingin mengajak teman-teman buat nge-review atau nginget kembali kalau perayaan ada di Indonesia tuh kayak gimana sih? Langsung kita lihat ya bagaimana di Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perayaan merupakan pesta atau keramaian dan sebagainya yang bertujuan untuk merayakan suatu peristiwa. Contoh yang saya ambil untuk perayaan Indonesia adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan ada 4 submateri yang saya jelaskan. Yang pertama, di mana lokasinya perayaan tersebut. Menurut saya, lokasinya biasanya dilaksanakan di wilayah yang padat penduduk. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya di wilayah yang padat penduduk itu masyarakatnya nggak bersifat individualisme gitu. Mereka rukun antar tetangga, dekat, ramah gitu. Jadi untuk melaksanakan acara-acara seperti ini pun berkemungkinan lebih besar daripada kita sebut saja masyarakat yang tinggal di perumahan elit yang cenderung bersifat individualisme. Yang kedua adalah waktunya. Kapan perayaan ini dilaksanakan? Jelas ya, pasti teman-teman semua udah tahu kalau perayaan Indonesia kemerdekaannya itu pada 17 Agustus 1945. Maka dari itu diadakanlah setiap 17 Agustus setiap tahunnya. Yang ketiga adalah partisipannya nih. Siapa sih biasanya yang ikut acara-acara ini? Yaitu seluruh warga Indonesia. Karena toh yang merasakan kemerdekaannya pun kita semua. Dan yang keempat, maknanya. Makna kita merayakan 17-an itu dua. Yang pertama adalah untuk merayakan kemenangan para pejuang atau para pahlawan yang telah gugur mendahului kita sebelumnya. Jadi kita merasa bersyukur, merasa ucapan terima kasih dengan merayakan kemenangan-kemenangan mereka. Dan yang kedua sebagai sarana atau wadah hiburan bagi masyarakat setempat. Seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke yang ada di Jepang nih. Oke. Nah, kalau tadi menurut KBBI, sekarang kita bahas perayaan menurut harfiah dalam bahasa Jepang nih. Jadi, kalau dalam bahasa Jepang, perayaan itu biasa disebut sebagai matsuri. Matsuri. Nah, matsuri ini merupakan sebuah perayaan atau festival. Kalau di orang Jepang itu mengenalnya sebagai festival ya, teman-teman. Sedangkan menurut istilah, ada yang namanya agama Shinto di situ. Agama Shinto itu agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Jepang. Nah, agama Shinto ini percaya bahwa matsuri merupakan ritual pemujaan kepada dewa. Sedangkan tujuan dari matsuri ini, menurut orang-orang Jepang adalah mendoakan keberhasilan panen, baik panen beras, panen gandum, ataupun panen jagung. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah mendoakan kesuksesan, kesehatan, kekebalan, keselamatan, dan juga sebagai ungkapan atau ucapan terima kasih. Dan yang ketiga, tujuan matsuri ini adalah sebagai tradisi pergantian musim. Di sana tuh pergantian musim aja dikasih kayak sebuah perayaan gitu, karena mereka percaya mereka sebagai rasa syukur gitu, karena mereka masih dihidupkan oleh dewa-dewa mereka masih diberi kesempatan untuk merasakan pergantian musim. Dan yang terakhir, tujuan matsuri adalah untuk mendoakan arwah tokoh terkenal. Nah, ini bukan cuma presiden atau pejabat-pejabat gitu ya teman-teman, tapi bisa juga pahlawan di negara Jepang atau mungkin tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh di wilayah setempat juga mereka mendoakannya di acara matsuri ini. Oke, langsung ke contohnya. Ada yang pertama nih, omikoshi. Nah, secara harfiah, omikoshi ini sendiri tuh merupakan
hanya bendanya seperti itu loh. Jadi omikoshi itu merupakan replika atau miniatur dari kuil Shinto. Nah, sedangkan kuil Shinto itu apa? Kuil Shinto merupakan tempat yang digunakan oleh penganut agama Shinto untuk beribadah, teman-teman. Nah, karena lebih familiar dengan omikoshi, jadi tidak hanya replikanya saja, namun perayaannya pun disebut sebagai omikoshi. Nah, prosesi pelaksanaan perayaannya itu dengan memikul atau memanggul omikoshi ini sambil diarak-arakan. Nah, ukuran omikoshi ini pun sangat besar dan berat sekali, teman-teman. Jadi, yang memanggul itu atau yang memikul itu nggak bisa satu orang. Dan diperlukan balok kayu yang besar dan kuat. Nah, orang yang hendak mengusung atau memikul omikoshi ini harus mengenakan baju hapi. Nah, karena tadi saya bilang tidak mungkin satu orang yang mengenakan baju hapi ini atau yang memikul si omikoshi ini, maka dari itu yang memakai baju hapi pun per kelompok, teman-teman. Jadi ada kelompok baju hapi yang seperti apa, kelompok baju hapi yang seperti apa, tapi tujuan mereka itu sama. Dan juga mereka menggunakan ikat kepala yang dinamakan hachimaki. Nah, ikat kepala ini wajib dipakai beserta dengan si baju hapinya itu sendiri. Oke, nah masa diem-diem aja gitu kan, mereka bawa si omikoshi ini tapi diem-diem aja. Jadi mereka juga sambil meneriakkan yel-yel wasoy, wasoy, wasoy. Nah, yel-yel itu diteriakkan dengan suara nyaring dan penuh semangat dengan sambil berjalan-jalan mengelilingi Jinja dan sekitarnya. Jinja itu salah satu kota di sana ya, teman-teman. Di sini juga aku punya videonya nih, teman-teman. Kita nonton dulu ya. Wah, seru banget ya, teman-teman. Ada satu video lagi loh. Oke, lanjut ke contoh yang kedua ya, teman-teman. Selain omikoshi ada apa? Ada torinoichi. Nah, torinoichi ini menurut saya yang paling menarik ya, karena konsepnya itu kayak pasar malam di Indonesia, teman-teman. Namun hanya dilaksanakan pada bulan November saja setiap tahunnya. Nah, kenapa disebut kayak pasar malam di Indonesia? Karena menjual mainan dan menjual makanan tradisional. Sama kan kayak di Indonesia, kalau pasar malam pasti jual mainan, jual makanan. Nah, makanan tradisional yang dijual di sana adalah mie goreng atau yakisoba dan martabak asin atau okonomiyaki. Nah, di sana tuh ikoniknya pasti para penjual tuh menjual benda keberuntungan. Benda keberuntungan ini namanya kumade. Kumade ini banyak ukuran dan modelnya dari bambu, tapi bagaimanapun bentuk ukuran dan modelnya tetap terbuat dari bambu dan tetap berhiaskan padi-padian, burung, dan ikan. Nah, hiasan-hiasan ini tuh sebagai simbol keberuntungan mereka, teman-teman. Nah, yang menariknya lagi, di setiap toko yang menjual kumade, barang keberuntungan ini, dilaksanakan ritual oiwai. Oiwai ini adalah ritual yang dilakukan oleh penjual dan pembeli apabila ada yang membeli kumade ini. Oiwai ini bisa disebut sebagai doa sambil bertepuk tangan bersama pembeli untuk mengharapkan berkah dan keberuntungan di tahun-tahun yang akan datang. Kita nonton videonya ya, teman-teman. Unik banget kan perayaan yang satu ini? Masih ada satu contoh lagi loh. Oke, lanjut ke yang terakhir. Perayaan di Jepang yang terakhir yang saya masukkan ke dalam PowerPoint ini adalah Awa Odori. Jadi, Awa Odori ini merupakan nama tarian dari Provinsi Awa. Jadi nama Awanya itu sendiri diambil dari provinsi sendiri ya, provinsi asal tarian tersebut. Diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 12 sampai 15 Agustus
dengan menari bersama-sama di berbagai kota dan desa yang ada di Provinsi Awa tersebut. Seperti itu. Nah, kelompok-kelompok yang menari ini disebut tren. Baik pria ataupun wanita disebutnya ren. Sedangkan penari wanita itu biasa menari dengan posisi tubuh yang tegap dan tangan yang digerakkan dengan anggun di atas kepala. Teman-teman bisa lihat gambarnya, ini jelas banget. Dan ada penari prianya juga teman-teman. Penari pria ini biasa menari dengan posisi pinggul yang agak direndahkan disertai dengan gerakan tangan dan kaki yang sangat dinamis. Ada juga gambarnya. Nah, pengiring tuh maksudnya yang mengiringi ya, yang mengiringi mereka menari. Ya masa nggak ada musiknya gitu kan. Nah, musiknya itu terbuat atau berasal dari alat musik tradisional Jepang. Yang pertama ada samisen, yang kedua ada taiko, yang ketiga ada tsuzumi, yang keempat ada genta, dan ada flute. Flute itu kayak seruling. Bisa dilihat sama teman-teman ya, ini gambar-gambarnya. Di sini juga ada videonya teman-teman. Nah, karena tadi ada yang tertarik banget nih lihat video-videonya, nanti bakal aku cantumin linknya ya, karena setiap bikin tugas atau bikin apapun yang berasal dari sumbernya Google atau browsing, aku pasti melampirkan daftar pusakanya. Ini video 1 yang ada di Omikoshi, ini video 2 yang Torinoichi, dan ini video 3 yang terakhir ada Awadori. Teman-teman bisa lihat sini aja dan teman-teman langsung lihat kalau mau lihat full versionnya. Oke? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu. Baiklah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya tutup presentasi yang saya lakukan secara daring ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Jangan lupa selalu mematuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.